kesuksesan pengolahan sampah dimanapun dengan teknologi apapun itu harus diawali dengan pemilahan sampah yang benar. Jadi memang benar-benar pilah antara anorganik dan organiknya. Di tengah hiruk-pikuk kota Denpasar, tumbuh semangat baru untuk menjaga bumi. Dari halaman sekolah yang disebut Teba Modern, para siswa belajar memilah, mengolah, dan mencintai lingkungan sejak dini. Di sisi lain kota, pusat daur ulang milik pemerintah kota Denpasar bekerja tanpa henti mengubah sampah plastik menjadi sumber daya yang bermanfaat. Dua tempat yang berbeda, namun memiliki satu tujuan, menciptakan Denpasar yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Inilah kisah kolaborasi antara pendidikan dan aksi nyata. Bagaimana langkah kecil dari sekolah menjadi bagian penting dari gerakan besar menjaga bumi. Jejak hijau Denpasar, dari Teba Sekolah untuk masa depan kota. Sampah ini berasal dari TPS yang sudah memilah. Jadi sampah tersebut dibawa kemari ke PDU Badang Sambian Kaje. Kemudian kita pisahkan antara material-material yang memang bisa digunakan untuk didaur ulang lagi. Ada yang bentuknya high value juga, itu bisa dibawa ke bank sampah. Kemudian untuk yang kresek-kresek itu kita bisa jadikan paving. Jadi kita cacah, kita lelehkan, dan kita cetak jadi paving. Plastik, benda yang ringan namun membebani bumi. Di pusat daur ulang kota Denpasar, sampah plastik menemukan takdir barunya. Disinilah plastik disulap menjadi sesuatu yang berguna kembali. Proses ini mengajarkan kita bahwa perubahan selalu dimulai dari memilih. Memilih untuk peduli. Dan untuk yang multi layer itu baru kita lelehkan campur dengan plastik yang berwarna. Nanti kita press jadi paving. Jadi sebagian besar sih jenis plastik bisa diolah di PDU. Dari tangan para petugas, plastik bekas berubah menjadi paving blok yang kokoh. Siapa sangka, benda yang dulu dianggap tak berguna, kini menopang langkah-langkah manusia. Hasil daur ulang itu, kini kembali ke masyarakat. Mereka berjalan di atasnya, tanpa sadar melangkah di atas karya dari sampah. Bagi sebagian orang, ini mungkin hal kecil, tapi bagi bumi, ini adalah langkah besar. Ada beberapa produk yang kami hasilkan. Yang pertama adalah paving block ini dari plastik yang dilelehkan dan cetak tadi. Kemudian kita juga bikin wood pellet di sini. Jadi wood pellet itu berasal dari material organik yang biasanya kami dapatkan itu dari penyapuan jalan dan atau dari pedagang-pedagang kelapa. Itu kita ambil, kita cacah, kita keringkan, dan kita cetak jadi wood pellet. Selain itu kita juga ada media tanam di sini, dan itu sudah kita aplikasikan di sekeliling PDU untuk menanam, dan hasilnya baik. Dan kita juga ada melihara maggot di sini. Jadi maggot itu dari buah-buah, karena kebetulan PDU ini dekat dengan pasar Batu Kande. Jadi sisa-sisa buah di sana, sampah-sampah buah kita ambil, kita jadikan pakan maggot, dan maggotnya sendiri kami gunakan untuk pakan ikan. Jadi kita juga melihara ikan di sini. Jadi kita ada pellet, kemudian ada paving, ada media tanam, dan maggot itu sendiri. Jadi harapan kami dengan adanya ini ke depan, ayo kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, karena plastik itu susah terurai, dan sudah banyak praktik-praktik baik yang bisa kita tiru, seperti tumbler ataupun tas belanja ramah lingkungan. Itu marilah kita kembali, karena peraturan sendiri sebenarnya sudah ada, Perwali 36 tahun 2018 tentang penggunaan plastik sekali pakai. Jadi mari kita mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dari tangan-tangan petugas inilah, sampah plastik yang tak lagi berguna diubah menjadi sesuatu yang bernilai. Melalui proses daur ulang di pusat daur ulang, plastik-plastik bekas disulap menjadi produk baru. Salah satunya paving block yang kuat dan ramah lingkungan. Bagus ya dari pemerintah dengan memanfaatkan plastik-plastik bekas dengan mendaur ulang dalam bentuk
seperti paving dan lain sebagainya. Ini kan juga bisa menjadi sesuatu hal untuk mencegah mencegah polusi lingkungan dan lain sebagainya seperti itu. Karena kalau kita lihat ya setiap pengunjung-pengunjung kan kadang membuang sampah dengan sembarangan seperti itu. Tapi dengan ide dari pemerintah sendiri ini saya secara pribadi mendukung karena kita harus menciptakan ramah lingkungan seperti itu. Pesan saya bagi masyarakat yang lainnya juga kalau misalnya berkunjung khususnya ini ke Taman Kota ini, ya kita harus memperhatikan kebersihan karena kebersihan itu juga sebagian dari iman dan kita harus saling menjaga gitu. Jangan kita merusak alam yang sudah ada gitu. Dari plastik menjadi karya, kini dari tanah lahir kehidupan baru. Di Teba modern, anak-anak belajar. Menjaga bumi berarti memberi napas bagi masa depan. Proses sampah organik, anorganik, dan residu Teba modern yang berbentuk komposter. Nah, ini sudah kita buktikan bahwa ini sangat memudahkan untuk kita mengelola sampah berbasis sumber di sekolah, terutama sampah organik. Edukasi anak-anak bagaimana mengelola sampah plastik itu menjadi barang yang berguna atau berdaya guna. Sekolah akan menjadi bersih, lingkungan menjadi bersih, Denpasar menjadi kota yang asri. Anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Melalui komposter sederhana, sisa makanan dan daun kering tak lagi berakhir di tempat sampah. Mereka berubah menjadi pupuk, memberi kehidupan baru bagi tanaman di halaman sekolah. Sampah itu ditata di tempat komposter itu hari-hari menuju ke hari. Nah, hari pertama diisi komposter ataupun sampah-sampah dedaunan organik itu di tempat sampah itu, lalu diisi molase. Molase itu adalah sejenis bakteri baik yang terbuat dari gula bali yang dicampur dengan air sumur ataupun air kelapa muda. Dari pembusukan lahir kesuburan, dari sampah lahir kebermanfaatan. Perubahan tak selalu dimulai dari hal besar. Ia tumbuh dari kepedulian kecil, dari kesadaran satu orang, lalu menular ke yang lain. Kepada anak-anak generasi muda, khususnya SMP Negeri Denpasar, ayo secara bersama-sama edukasi sejak dini dan terapkan kepada teman-teman yang lain bahwa kalau bukan kita yang mencintai lingkungan dan mau bergerak memilah sampah ataupun menjadikan sampah dedaunan itu menjadi kompos, siapa lagi? Karena bumi ini kita cintai, kita rawat, kita jaga secara maksimal dari tangan kita menjadi green di Pulau Bali ini menjadi keberlanjutan. Dari pusat daur ulang hingga sekolah, dari plastik hingga kompos, semuanya adalah bukti bahwa masa depan bumi ada di tangan kita. Karena sesungguhnya, bumi tak membutuhkan kita untuk hidup, kitalah yang membutuhkan bumi untuk tetap bertahan.